Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube, bertemu lagi di channel aku Arif Official. Oke, tanpa berlama-lama pemirsa, kali ini saya akan coba untuk unboxing ya. Oke pemirsa YouTube, kita coba lihat dulu. Nah ini pemirsa, kita bisa lihat yang saya belinya di toko importir mainan, pastinya di ini ya, di Shopee ya. Baik pemirsa YouTube, kita coba untuk buka saja boxnya ya, lumayan kelihatan gede seperti ini. Oke. Oke, ini dia pemirsa. Jadi bisa kita lihat, ini penampilan atau penampakan dari dus MN128. Nah, di bagian samping dusnya ini ada gambar mobil MN128 yang ini warna orange ya. Di sini ada tulisan-tulisan yang dimana tulisan ini yaitu menggambarkan bahwa mobil ini fiturnya, nah di sini ya ada. Oke, kita dekatkan aja. Di sini ada climbing ability, shock absorber. Di sini juga ada lampu-lampu yang ada di mobil. Oke, di sini ada tulisan all lights. Di semua lampu di sini untuk diantaranya untuk lampu head, lampu rem, lampu signal, dan reversing light. Reversing light itu mungkin lampu yang akan tampil atau muncul ketika kita merubah settingan-settingan yang ada di remote-nya. Oke, baliknya kita lihat terus. Nah di sini kita juga dapat ruprek. Ruprek ini didapatkan apabila kita membeli mobil MN128 yang berwarna orange, dan juga selain orange warna abu-abu juga dapat ruprek seperti ini. Nah kecuali yang warna hitam seperti ini, nah tidak termasuk ruprek kalau beli yang warna hitam. Kemudian ini ada tampilan remote-nya. Mungkin nanti remote-nya ya kita juga bisa lihat ketika kita sudah membuka dus. Nah, di sini pemirsa bisa kita coba untuk dekatkan. Nah, di sini parts yang bisa diganti atau di-upgrade ya. Di antaranya yaitu ada gardan, ada velg ya. Ada juga ini kopel metal, tapi yang khusus MN128 ya. Nah, MN128 ini ternyata kopelnya beda dengan MN78. Kalau yang MN128 ini dia punya kopel kecil untuk menghubungkan dari gear set ke kayak transfer gear gitu. Nah, nanti ada pakai kopel lagi, tapi kopelnya ukurannya pendek. Oke pemirsa, nah bisa pemirsa lihat tampilan-tampilan yang ada di sini. Nah, di sini ada tulisan metal frame, for metal frame ya. Ada 4WD, 4-wheel drive, ada soft suspension. Ini beratnya 3 kg katanya ya. Ada ya realistic tire 2,4 GHz. Sini ada lampu yang bisa menyala, kemudian disediakan juga sebuah baterai. Oke pemirsa, nah kita lihat ini di bagian bawah ada tulisan-tulisannya. Nah ini sini ada website ya. Nah ini ada tulisan bahasa Inggris ya. Kalau yang mengerti silahkan dibaca aja. Nah, sini ada tulisan 14 tahun ke atas. Ya. Nah, di sini juga ada cara untuk
memasang baterai. Nah, ini karena MN1828 ini untuk tray baterainya itu ada di bagian bawah mobil ya, yang ditutup menggunakan penutup yang dikunci pakai klip ya. Nah, di sini ada juga model-model MN128 ya. Nah, ini bisa pemirsa lihat. Nah, ini yang dicontreng atau yang dipilih ini warna abu-abu. Jadi saya belinya MN128 yang warna abu-abu. Oke pemirsa, kita buka ininya ya, dusnya. Ini udah buka dari sananya ya, mungkin yang bagian bawah belum. Nah, ini awal pertama kali MN128-nya keluar dari dusbook dari kardus nih, dari box. Ada di sini ya. Nah, ini dia. Udah kebayang nih mobilnya seperti apa, gede lumayan. Oke, seperti biasa ya, MN mobilnya itu dibungkus pakai bungkusan ciri khas MN. Oke. Kita keluarkan. Nah, ini bagian belakang mobilnya. Oke. Wah, ini aromanya tercium, ini bau-bau baru. aroma mainan baru. Gagah. Tetap pemirsa, belum kita coba ya. Aduh, keren. Kita lihat. Set. Nah, mobilnya ke belakang kan aja dulu. Oke pemirsa, setelah kita unboxing, kita coba cek dulu dapat apa aja sih kita tuh nanti di dalam dusbooknya. Pertama pastinya ini kita dapat remote-nya. Kita coba. Wah, remote-nya mantep ya, ciri khas MN ya. Ininya apa, throttle sama setirnya ini lembut banget nih. Dan seperti biasa ya, tombol-tombolnya kita bahas dulu pemirsa. Nah, ini ada tombol steering trim untuk menyesuaikan lurus atau tidaknya roda bagian depan yang ada di mobil. Oke, ini ada dummy button, tidak berfungsi ya, hanya tampilan saja. Nah, ini ada tombol TH-red. Tombol TH-red ini fungsinya untuk merubah mode kecepatan, bisa ya, kecepatan lambat ataupun high speed ataupun low speed, itu lambat ataupun cepat. Ini bisa juga digunakan sebagai tombol brake atau tombol rem. Jadi ada mode brake-nya mobil ini ya, yang diatur oleh ISC-nya biasanya ya, oleh elektrikal yang ada di mobil ini. Kemudian ada leg SW ya. SW itu singkatan apa ya? Switch mungkin ya, leg switch ya. Jadi saklar, mungkin saklar lampu. Di sini ada tulisan leg SW setup. Ya, jadi saklar untuk mengatur lampu mungkin ya. Bisa jadi dipakai untuk mematikan lampu, menyalakan lampu, atau merubah mode-mode lampu ya. Nah, di sini ada tulisan channel 3, channel 3 plus, channel 3 min. Nah, ini tapi cuman dummy ya. Ini ada tombol seperti biasa, ada tombol on dan off ya. Kita tidak dapat baterai ya dari sananya, tapi kita diharuskan untuk mengisi baterai remote ini menggunakan baterai AA ya, 2 biji ya.
Nanti kita kasih baterai. Kita beralih dulu ke parts lain yang diberikan oleh pabrikan MN yang ada di dalam dus ini. Oke, kita cek lagi yang lain. Ini ada, kita dapat ban cadangan sama apa ini, sama bumper. Oke, langsung kita buka aja. Dibuka dan digeletak di sini, geletak. Ban MN 128 gede ya, kalau 1:12 padahal ya. Bannya mana ya, soft, dibilang soft, lembut ya, lembut dikit, dibilang keras enggak, jadi pertengahan lah, di antara lembut dan keras, atau keras dan lembut gitu ya, pokoknya gitulah. Nah, ini kita juga dapat mika lampu ruprek yang nanti bisa dipasang di bagian itu ya, rupreknya. Kita dapat 4 biji. Nah, ini kita dapat juga baut, bukan skrup ya. Skrup juga dapat, baut, skrup, sama apa ini, sama obeng ya. Ini bumper gak dapat, bumpernya keren ya. Ada kucingnya ikut tidur, pengen kesut kamera, gak apa-apa lah, gak ganggu ini kucingnya. Oke, nah next, lanjut. Ini kita taruh di samping dulu. Kita buka apa yang ada di dalam kantong ini. Keren ya MN. Kantongnya ciri khas. Nah, ini dalamnya, ini apa ini? Ini chargeran ya, dapat chargeran. Ini dapat parts juga. Ini beneran nih buku panduan, bukan cuman brosur selembaran ya. Nah, buku panduan, kita cek dulu buku panduannya isinya seperti apa. Nah, ini tulisannya biasa ya, bahasa Inggris dan bahasa Chinese ya. Ya. Ini di sini ada cara-cara untuk memasang baterai ke mobil dan ke remote-nya ya. Ini ada keterangan tentang apa ini, tentang receivernya. Nah, di sini juga ada tentang ESC ya. Nah, ini cara-cara, bisa dilihat power on and binding. Nah, nanti kalau pemirsa memiliki RCMN 128 ini ya, bisa pemirsa baca-baca ya di bukunya ini. Kalau saya kurang paham bahasa Chinese sama bahasa Inggris ya, nanti bisa ditranslate belakangan ya. Nah, ini kita dapat apa juga nih, kita dapat parts yang nantinya bisa kita pasang di RCMN 128 ini. Nah, seperti ini ya pemirsa. Ini ada kaca spion. Nah, ada penutup apa ini, penutup tangki bensin. Nah, di sini ada apa, kayak buat blower gitu ya, pembuangan angin dari kap depan itu tuh. Nah, ini apa ini? Ini ada klip, mungkin engsel ya, engsel pintu belakang ya. Nah, ini ada wiper. Oke, ini kita pretel dulu nanti ya, lalu saya akan pasang di RCMN 128 ini. Oke pemirsa, saya skip dulu videonya ya. Oh iya pemirsa, mana baterainya ya?
ini ada apa lagi nih di dalam? Oh, ada yang ketinggalan nih pemirsa. Kita cek dulu apa nih. Oh, dapat kayak model stiker gini, sama ini apa ya? Oke, saya cari tahu dulu ini fungsinya untuk apa pemirsa. Nah, kalau ada yang sudah tahu mungkin bisa kasih tahu saya di kolom komentar ya pemirsa. Ini fungsinya untuk apa? Oke, kita skip dulu. Untuk membongkar bodi MN128, kita buka skrup di bagian ini. Bagian ini. Di sini ada, di sini juga ada. Nanti bakalan dibuka dan harus dibuka untuk membongkar bodi MN128. Ini dia pemirsa penampakan dari bagian dalam MN128, dimana ESC dan receivernya ini sudah terpisah ya. Baik pemirsa, sebelum review mobilnya, kita bakalan review dulu bagian remote-nya. Nah, di sini ada remote MN128, di mana tombol-tombolnya masih sama seperti tombol remote MN pada umumnya. Di sini ada steering, kemudian seperti biasa di bagian sini ada bagian apa? Bagian throttle-nya ya. Nah, di sini ada bagian throttle-nya. Lalu kita lihat lagi di bagian tombolnya. Bagian tombol ini ada tombol T-Red, seperti biasa untuk merubah mode cepat atau mode pelan. Kita untuk merubah percepatan pelan ke cepat bisa menggunakan tombol ini. Kemudian di sini ada tombol leg switch. Nah, ini untuk menghidupkan ataupun mematikan lampu yang ada di mobil ini, yang ada di mobil RC MN128. Oke pemirsa, di sini kita lihat bodi MN128 ini terlihat sangat detail sekali. Dimulai dari bagian depan. Nah, di sini bisa pemirsa lihat ada sebuah bumper ya, aksesoris yang mungkin wajib dipakai di bagian depan RC MN128 ini. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain. Di sini bagian-bagian dari MN128, bagian depan ini juga bisa dibuka. Bisa kita lihat ada motor 390 di dalamnya. Lanjut ke bagian kaca depan mobil. Di sini ada wiper. Nah, wiper ini menambah kesan realistis ya di mobil MN128 ini. Belum lagi di bagian sampingnya ini pintu-pintu mobil MN128 ini bisa dibuka tutup. Selain itu, buka tutupnya pintu MN128 ini menggunakan sistem magnet ya, bukan klip. Kalau klip kadang suka susah dibukanya ya, kalau ditutupnya juga kadang suka susah dan gak presisi nutupnya. Tapi kalau ini menggunakan magnet ya, sudah menggunakan magnet, bukan body clip. Nah, bisa pemirsa lihat nih cara nutupnya aja seperti ini nih. Nah, saking gampangnya nutupnya ya, bukanya juga gampang banget pemirsa. Seperti ini. Oke, ini bagian sampingnya. Kita lihat bagian samping satunya lagi. Oh iya pemirsa, nah bisa pemirsa lihat nih saking detailnya di bagian sini juga ada talas Bogor pemirsa ya, bukan ya, ada ini kelapa hijau di sini juga ada talas. Di sini juga ada
tangki bensin. Nah, penutup tangki bensin ini juga sama, menambah kesan realistis di RCMN 128 ini. Terus kita juga dapat ini pemirsa, dapat roof rack. Nah, roof rack ini menambah kesan kesan gagah mungkin dari mobil ini, karena roof rack ini kalau menurut saya cenderung berukuran besar ya. Sini juga ada lampu dummy ya, lampunya bukan realistic lamp, tidak bisa dinyalakan ya. Nanti mungkin bisa pemirsa ganti lampunya dengan lampu yang bisa nyala ya, atau realistic lamp. Nah, kemudian di bagian sampingnya lagi bisa kita lihat, nah kedua pintunya masih sama ya, bisa dibuka dan ditutup dengan mudah. Nah, itu ada nilai plusnya, dibuka tutup dengan mudah, tidak seperti RC-RC yang lain ya. Kadang ada yang pintunya tuh sulit dibuka ya, sulit ditutup. Tidak seperti ini gampang banget membukanya, nutupnya juga gampang. Dan bisa dilihat lagi pemirsa, ini detailnya seperti ini ya. Untuk gagang pintunya juga ini bisa mantap ini. Oke pemirsa, kita lihat lagi bagian yang lain. Nah, ini bagian belakangnya. Wah, ini sangat detail sekali. Pertama kita lihat bagian bempernya ini nih pemirsa. Nah, bempernya ini juga aksesoris yang dipasang di MN128 ini berupa bumper, menambah kesan realistis dan keren ya. Di sini juga ada lampu realistis ya, lampu belakang ini, lampu rem, lampu lampu hazard. Nah, ini berfungsi ya pemirsa. Sebelahnya juga sama, lampunya juga terlihat sangat detail ya, sangat detail, dan kesan realistisnya itu dapat nih. Terus ini ada ban serep ya. Nah, ban serepnya ini nanti bisa pemirsa pakai ya kalau dibutuhkan. Nah, selain ban serep juga dapat peleknya ya, sama dengan pelek yang dipasang di MN128 ini ya, bagian sini. Oke, lanjut lagi pemirsa. Oke pemirsa, sekarang kita lanjut sambil menyalakan RCMN 128 ini ya pemirsa. Oke, kita nyalakan dulu saklarnya yang ada di bawah sini. Ada suara beep. Nah, berarti itu menandakan bahwa RC dan remote-nya sudah terkoneksi ya. Oke, di sini ada lampu realistis yang menyala. Kemudian di sini juga di bawahnya ada lampu sen kiri dan sen kanan ya. Nah, sen kiri dan sen kanan ini berfungsi ketika rodanya diputar ke kiri, ke kiri dan diputar ke kanan. Nah, maka lampu sennya akan menyala. Begitu juga lampu sen yang ada di belakang mobil. Nah, lampu sen yang ada di belakang mobil ini juga bisa menyala ketika rodanya kita putar ke kanan seperti ini dan kita putar ke kiri ya. Oke. Ini dalam keadaan mobil berhenti, di sini muncul lampu ya yang menyala, menandakan mobilnya dalam posisi mengerem atau diam ya. Apabila kita gas sedikit, nah maka lampunya akan mati. Apabila kita gas mundur, nah maka lampu mundur akan menyala. Nah, seperti ini. Nah, lampu mundurnya warna biru ya pemirsa. Nah, sini saya agak gas kencang-kencang karena ini saya naruh mobilnya di atas meja dulu pemirsa. Kalau digas ini loncat mobilnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini karena skrup-skrupnya sudah saya buka. Nah, ini bisa kita tinggal tarik aja untuk melihat bagian dalam dari RCMN 128 ini. Nah, ini tampilannya pemirsa. Nah,
bisa kita lihat di sini untuk ESC dan receivernya sudah terpisah ya, karena ini MN128 versi kedua. Kalau dulu versi yang ke-1 dia menggunakan papan PCB ya. Jadi ESC dan receivernya itu digabung dalam satu papan PCB. Nah, itu yang versi 1. Sekarang ini yang versi 2 untuk ESC dan receivernya ini terpisah ya. Jadi enak ya kalau kita pengen upgrade atau ganti receivernya, ini bisa kita ganti receivernya saja. Kalau kita ingin ganti ESC-nya, nah ini bisa kita ganti ESC-nya saja ya. Nah, di sini di bagian ini juga terdapat sebuah modul ya, modul realistic lamp. Nah, modul realistic lamp ini terhubung ke receiver ya. Nah, di receiver. Jadi receiver MN128 ini enak ya, udah ada ininya. Udah ada soket untuk realistic lamp. Nah, jadi tinggal kita colok aja ke sini. Kalau ingin menggunakan modul lampu realistic lamp yang seperti ini. Oke pemirsa, lanjut lagi. Oke pemirsa, nah ini bagian RC yang sudah dibuka hardbody-nya. Nah, tentunya RC MN128 ya. Nah, kita mau review apa dulu nih? Elektrika atau mekanika dulu? Kita mau review apanya dulu nih? Elektrika atau mekanikanya dulu nih? Kita review ininya dulu aja. Mekanikanya dulu aja, nanti baru ke elektrika. Nah, oke pemirsa, kita awali reviewnya bagian depan dulu ya. Nah, di sini terdapat 4 pasang roda ban ya. Karetnya ini kalau menurut saya tidak terlalu empuk, dan tidak terlalu keras. Tapi kalau saya bandingkan dengan RC MN yang saya punya, yaitu MN78, ini malah lebih empuk pemirsa. Ban MN128 ini malah lebih empuk, tapi katanya ada ban bawaan MN yang lebih empuk lagi, yaitu MN168 kalau nggak salah, yang apa ya, Range Rover kalau nggak salah itu. Nah, itu lebih ini katanya lebih soft ya, atau lebih lembut karet bannya ini. Kalau ini kalau menurut saya pertengahan ya, nggak terlalu lembut dan nggak terlalu keras. Oke pemirsa, lanjut lagi. Di bagian sini bisa kita lihat, nah ini ada gardan ya. Gardannya ini saya kaget juga pas pertama kali melihat gardan MN128, karena gardan ini beda dengan gardan dengan gardan MN dengan skala 1:12. Nah, ini lebih besar karena saya dulu punya MN78 yang gardannya itu kecil ya, nggak besar kayak gini. Ini lebih besar loh dari gardan MN78. Nggak tahu ini skala berapa, apakah ini benar skala 1:12 atau MN78 nya itu yang skalanya 1:16. Nah, karena setahu saya ini dua-duanya juga MN128 ini sama MN78 yang punya saya dulu itu skalanya 1:12. Nah, tapi ini ukurannya lebih besar untuk MN128 ini. Oke, lanjut lagi. Selain bagian gardan, di sini kita lihat juga cek bagian kopelnya. Nah, ini kopelnya juga badak, ukurannya gede.
Dan lagi ada yang spesial dari MN128 ini. Selain ada satu pasang kopel ya di sini. Ya, ini kopel depan, ini kopel belakang. Di bagian sini juga ada kopel lagi. Nah, ini kopel yang menghubungkan motor ke transfer case. Nah, dari transfer case nantinya akan terhubung lagi kopel yang dua ini. Nah, kopel depan, kopel belakang untuk menggerakkan roda depan dan roda belakang. Terhubung ke gardan depan ini nih kopelnya, dan kopel yang belakang ini terhubung ke gardan bagian belakang ini. Oke, lanjut lagi ke bagian kaki-kaki. Nah, ini bagian kaki-kakinya ini super mantap nih kalau menurut saya. Ini ukurannya pas banget, apa ya, kalau bahasa Sundanya seseg ya. Kuat nih mungkin. Kalau dari kelas RC berbahan plastik ya, ini plastiknya lumayan ya kualitasnya. Kalau menurut saya sih bisa dibilang bagus ya kualitas plastik yang seperti ini. Jadi dia kebentur itu enggak langsung patah. Biasanya kalau kena hentakan-hentakan yang ekstrim banget, nah itu baru ya karena jatuh atau karena apa, nah itu bisa patah. Tapi kalau main kita biasa aja, sesuai kemampuan dari RC 1:12 ini, nah itu aman-aman aja ya, kaki-kaki ini nggak bakalan cepat patah. Nah, ini juga kopel sama ya, kalau misalkan kita upgrade elektrikalnya ini jadi lebih mantap lagi, nah bisa jadi ini kopel patah ya, nggak kuat ya, nahan beban. Tapi kalau kita mainnya pakai elektrika yang ada di sini nih standar, kemungkinan kopel ini awet juga pemirsa. Tapi kalau lebih nyamannya lagi itu terserah pemirsa, bisa pemirsa ganti menggunakan kopel metal ya. Kalau saya nyaman kayak standaran seperti ini sih ya. Kalau pakai kopel metal itu saya paling kebelinya yang murah ya. Ganti yang murah nanti malah baut kutunya copot pas lagi main. Baut tanamnya itu yang pakai kunci L1,5 itu sering copot kan kalau pakai kopel-kopel yang modelan gitu. Nah, oke, lanjut lagi pemirsa. Nah, kita ke bagian sini nih. Di bagian sini kita bisa lihat ada yang masih terhubung ke sini nih. Apa itu? Nah, itu switch on off. Nah, meskipun ini bagian elektrikal, tapi kita bahas sekarang karena ini elektrikal yang ada di bagian bawah sini ya. Nah, kita review aja. Nah, di sini ada switch untuk menghidupkan dan mematikan RCMN 128 ini. Switch on dan switch off. Nah, yang terhubung ke sini nih ya. Nah, ini bisa pemirsa lihat. Oke pemirsa, lanjut lagi. Nah, bisa pemirsa lihat di sini ada ini chassisnya. Ini bagian penting dari sebuah RC ya, dari sebuah mobil remote ataupun sebuah mobil betulan juga sama ya, memiliki chassis. Dan ini juga ada chassisnya. Nah, ini chassis MN128 ini berbahan metal ya, atau berbahan besi. Nah, ini dia chassisnya. Nah, di bagian sini juga ada. Oke, nah lanjut. Setelah chassisnya kita cek dan ternyata berbahan metal, di sini kita lihat ada shock breaker yang gimana ya, ala kadarnya ya. Ya, tapi saya cukup puas juga dengan shock breaker ini nih. Nah, karena bisa pemirsa lihat, nah shock breaker ini tidak abal-abal, nah, meskipun berbahan plastik. Nah, ini lihat di dalamnya nih. Nah, di dalamnya ada bushing dengan bentuk seperti ini nih, dengan bentuk ball joint. Nah, jadi dia tidak kaku, dia fleksibel jadinya ya.
Kemudian bagian bawahnya juga sama nih, di bagian sini. Di sini juga ada ball jointnya juga nih. Jadi dia nggak kaku, dia bisa bergerak-gerak leluasa seperti ini karena ada ball jointnya. Oke, nah ini berlaku juga untuk semua ya, semua shock breaker yang ada di RC-MN 128 ini ya. Lanjut lagi pemirsa. Yang paling saya suka di bagian shock breaker ini yaitu bagian shock towernya. Nah, bagian shock towernya ini nih, bisa pemirsa lihat nih. Nah, ini saya suka nih ya, kayak gini. Jadi shock breakernya itu bisa di adjust atau bisa disetting. Jadi adjustable ini, bisa disetting. Bisa disetting ke sini nih, masuk ininya, bushingnya, bautnya. Bisa juga ke bagian ini. Nah, jadi posisi posisi shock breakernya tadinya gini kan ya. Nah, kalau dipindah ke sini nih, si bautnya atau skrupnya, jadi dia bisa kayak gini nih, lebih miring lagi. Nah, ini juga sama berlaku, bukan hanya shock breaker yang ini saja, tapi untuk semua shock breaker yang ada di MN128 ini. Nah, ini juga sama, shock breaker belakang juga sama. Jadi biasa nukik lebih miring lagi ya, bisa lebih miring lagi seperti ini. Oke, lanjut. Oke pemirsa, lanjut lagi ke bagian ini nih, gardan depan. Nah, kita bakalan coba untuk bongkar aja, sekalian kita ngasih grease ke gardan ini ya. Penasaran juga saya isinya apa sih gardan ini. Nah, ingin tahu isi dalam gardan ini, kenapa ini ukurannya gede banget kayak gini gitu. Jadi penasaran, pengen dibuka. Saya bakalan buka dulu keempat baut skrup yang ada di sini. Setelah dibuka skrupnya, nah tinggal kita buka aja penutup gardannya. Nah, bisa dilihat di dalam housing gardan plastik ini, untuk gearnya ini sudah berbahan metal ya, atau berbahan besi. Nah, ini di sini juga terdapat grease atau pelumas. Nanti saya akan coba untuk tambahkan lagi pelumas atau grease-nya. Nah, ini pemirsa, penampilan grease-nya. Ini saya colek pakai LED ya. Kita langsung aplikasikan saja ke ke bagian gearnya ya, seperti ini. Oke. Jangan lupa untuk gardan bagian belakang juga sama pemirsa, dilakukan juga seperti ini ya. Ini baru gardan bagian depan. Kebalik pemirsa, ini bagian belakang. Nanti bagian depannya seperti ini kan lagi. Sama ya. Oke pemirsa, setelah mobilnya dibuka, kita ambil PCB boardnya untuk kita lapisi bagian ini menggunakan kutek ya. Jangan lupa bagian sebelahnya lagi ini kita lapisi juga menggunakan kutek. Tapi jangan lupa untuk pin yang ada di sini. Nah, ini nih pemirsa. Ini jangan sampai terkena kutek ya, atau terwaterproof gitu, karena nanti gak bakalan connect kalau kita tidak sengaja mewaterproof ini pin ininya nih yang ada di soket-soket ini. Nah, pada saat dikoneksikan ke sini, nah soketnya itu tidak akan connect karena waterproof ya. Nah, jadi si pinnya ini terhalang oleh kutek. Oke. Kita lanjut pemirsa. Oke pemirsa, ini dia bagian receivernya juga akan kita waterproof. Untuk itu kita cabut aja. Nah, setelah dicabut kita lepaskan konektor yang terhubung ke bagian ESC dan servo. Nah, ini penampakan receivernya. Kita akan buka receiver ini dan nantinya akan kita kasih kutek juga agar menjadi waterproof. Oke, kita lanjut lagi nanti. Sekarang kita buka juga ESC-nya, oke?
Oke pemirsa, sekarang kita cabut dulu kabel-kabel yang terkoneksi ke ISC-nya ya. Nah, pertama kita akan cabut ini nih banananya. Nah, hati-hati nyabutnya Pak pemirsa ya. Nah, nanti juga untuk memasangnya ini harus sama nih. Konektor yang warna hitam itu harus ke hitam, yang merah itu harus ke merah. Jangan sampai ketukar pemirsa. Nah, ketukar nih bisa short atau tidak mau menyala. Nah, ini soketnya sudah dibuka. Untuk selanjutnya kita lepaskan juga konektor atau soket yang ini. Nah, ini sudah terlepas. Lalu kita ambil ISC-nya. Aduh, di lem ini pemirsa. Pelan-pelan. Oke. Sudah terlepas. Nah, ini juga akan kita buka nanti untuk di waterproof dalamannya agar menjadi anti air. Ini masih terhubung ke baterai ya pemirsa. Nah, kita lepas aja bagian ininya nih, kita lepas bagian baterainya. Ini ada soket yang terhubung dari ESC ke baterai. Kita lepas aja dulu pemirsa. Oke, baterainya kita keluarkan saja lewat bawah. Ini kita prosotin lewat sini nih. Nah, oke, ISC-nya kita ambil. Nah, ini penampilannya. Oke, kita lanjut untuk waterproof. Nah, tapi bongkar dulu ya ininya. Nanti yang di waterproof itu PCB bagian dalamnya. Oke, saksikan terus. Oke, lanjut pemirsa, karena saya sangat penasaran dengan receiver ini apakah sudah waterproof atau belum. Kita buka saja. Oke. Aduh, susah nih, susah juga bukanya. Sebentar pemirsa. Nah, ini perlu bersabar untuk bisa membukanya. Jadi harus pelan-pelan, takutnya patah nih ini pengait ini. Terus pelan-pelan ya. Nah, ini kebuka. Satu lagi. Nah, sudah terbuka. Kita lihat PCB-nya sudah waterproof atau belum. Ternyata ini sudah waterproof pemirsa. Nah, bisa pemirsa lihat berkilau, gemerlap, mengkilap. Nah, ini tandanya kalau kayak gini ini waterproof pemirsa. Tuh lihat, tidak buram ya warnanya. Ini mantep ini, udah waterproof. Udah anti air ya receivernya. Oke, kita pasang lagi, kita masukin lagi ke dalam casingnya. Karena ini sudah waterproof, jadi saya tidak perlu untuk waterproof lagi. Berarti receivernya ini sudah waterproof sejak lahir. Oke, mantap ya pemirsa. Aduh, dapat receiver yang sudah waterproof. Oke, waterproof nih, receivernya waterproof. Kalau modul lampunya ini baru saya waterproof barusan ya, tapi saya lihat sedikit ada agak berkilauan ini untuk modul lampu ini. Mungkin udah waterproof ya, tapi saya penasaran, makanya saya tambah lagi menggunakan lem atau kutek merek Implora yang warnanya clear. Oke, lanjut lagi pemirsa. Oke, sekarang lanjut lagi ke bagian ISC-nya. Nah, tapi di sini pemirsa nanti lihat, saya ngelihat sedikit ada percikan-percikan bekas lem ataupun apa ya, pelapis anti bocor. Nah, di sini nih. Nah,
sehingga menyebabkan kabel ini menjadi rapat nih, menjadi nempel gini. Oh ya. Nah itu kemungkinan ini juga waterproof nih. Tapi daripada penasaran, kita buka aja. Oke. Wah, ini ada termopastanya nih. Aduh, buat penghantar panas sama heatsink ini nih. Nah, heatsink. Kita lihat receivernya. Oh, ini dibaut pemirsa ya. Nah, ini dipasang skrup di bagian sini dan di bagian bawah sini nih. Ya, kita buka dulu skrupnya. Wah, mantap pemirsa. Ini juga sudah waterproof. Nah, lihat ini nih. Berkilauan, glow up, glowing. Ya, kelihatannya pemirsa ya. Nah, ininya juga. Ini saya nyangkanya barusan belum waterproof loh. Karena di sininya nggak glowing. Nah, tapi nggak glowingnya itu bukan karena belum di waterproof, tapi ditutup sama termopasta nih ini pemirsa nih. Nah, kayak apa? Kayak odol gitu nih, buat penghantar panas dari IC mungkin ya, atau ini apa ya, relay atau IC gak tahu ya. Pokoknya kayak gini lah ke sini nih, ke heatsink agar berfungsi sebagai pendinginnya nih. Ini berfungsi sebagai pendingin komponen yang ada di sini nih. Ini gak tahu IC, gak tahu relay atau apalah, pokoknya nggak tahu saya. Yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Oke, lanjut, berarti dipasang lagi ini ya, karena ini sudah waterproof. Oke pemirsa. Baiklah pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe-nya untuk berlangganan ke channel ini, dan untuk mendukung channel ini juga agar semakin berkembang. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.